Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Sekarang kita akan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kakak silakan duduk kembali. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, yaitu pada titah kedua, kita sama-sama mengucapkannya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermanas atau sakti. Kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kalau udah sekali lagi kita menyanyi Happy ya Jaya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Untuk itu kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Sekarang kita bernyanyi Awas. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita sama dulu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Bapa Engkau Surga. Kau
mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyertai kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada, sehingga Tuhan kami masih dapat berjumpa pada hari ini dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Soreang. Tuhan, Engkau bukakan hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu supaya dapat mengerti dan memahami firman-Mu serta melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boska. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, apa yang kau lakukan di umurmu waktu 8 tahun? Ketika pertanyaan ini disampaikan kepadamu masing-masing, pastinya ada yang perbedaan-perbedaan. Setiap orang akan menjawab berbeda-beda. Ada yang mengatakan, oh saya rajin membantu orang tua, oh saya pada saat itu saya rajin sekolah, oh pada saat itu saya rajin bermain, oh pada saat itu saya menikmati masa kanak-kanakku, oh saat itu saya paling suka merajuk, oh pada saat itu saya paling nakal dari seluruh saudara-saudara yang lain, oh ya pada saat itu sayalah yang paling pencemburu dari yang lainnya. Ketika kakakku atau abangku atau adik-adikku dibelikan sesuatu, maka aku merasa cemburu, aku harus juga ikut dibelikan. Oh iya, pada saat itu aku juga pada umur itulah aku menjadi orang yang pendiam, orang yang tidak tahu apa-apa. Atau mungkin ada orang yang masih belum bisa membaca pada sampai umur 8 tahun. Itu semuanya beragam, bermacam-macam apa yang terjadi pada kita di umur 8 tahun. Kalau ada yang ingat, syukur. Kalau ada yang tidak ingat, mungkin orang lain akan mengingatkan. Entah itu orang tua, entah itu opung, entah itu tulang, entah itu mangguru, entah siapapun, tetangga, atau mungkin guru sekolah minggu akan berkata, kalau kau dulu waktu kau masih kecil yang nakalan kau. Mungkin ada yang mengatakan demikian. Atau mungkin guru sekolah minggu akan berkata, waktu kau masih kecil, kaulah anak asianku karena kau pendiam, baik, rajin, duduk tenang, tidak mau mencubit sana sini, tidak mau mengganggu teman-teman yang lain. Mungkin itulah keunikan ketika kita bertemu atau mengingat umur yang 8 tahun tadi. Pastinya umur 8 tahun itu tidak jauh dari yang namanya masa kanak-kanak, masa menikmati sayalah anak-anak itu. Anak-anak yang masih cengeng, anak-anak yang masih banyak permintaan, anak-anak yang masih suka merajuk, anak-anak yang masih suka memaksakan permintaannya, tidak dibelikan maka dia akan menangis sejadi-jadinya. Itu mungkin adalah anak-anak yang umur 8 tahun, susah makan, susah dibangunkan pergi sekolah, susah untuk diajak belajar, atau mungkin lebih gampang menyuruh untuk membuka YouTube daripada membuka buku pelajaran. Itu mungkin umur 8 tahun. Tapi sekarang adik-adik diperhadapkan dengan firman Tuhan dengan yang namanya Yosia. Yosia diperkenalkan oleh firman Tuhan melalui kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 ini.
dalam sejarah Alkitabnya bahwasanya dia adalah raja yang paling muda pada saat itu. Bayangkan, umur 8 tahun dia sudah diangkat menjadi raja. Pastinya kalau raja, dia harus pintar memimpin, dia harus sudah lebih dewasa, dia harus sudah bisa mengambil keputusan, dia harus bisa menasihati baik orang yang di atas umurnya ataupun orang yang di bawah umurnya atau yang setara dengan dia. Atau dia mungkin harus bisa memarahi orang yang melakukan kesalahan. Banyak hal yang dilakukan oleh raja. Tapi bisakah kita bayangkan seorang anak umur 8 tahun menjadi seorang raja? Waduh, itu hal yang mungkin di luar nalar manusia. Tetapi firman Tuhan menggambarkan dan menyatakan bahwasanya itu bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Bahkan hal itu telah terjadi. Bagaimana umur 8 tahun adik-adik harus menekan rasa kanak-kanakmu, kau harus menghilangkan rasa bermainmu, kau harus menghilangkan rasamu yang berbaur dengan teman-teman sebayamu. Nah, itu dia. Dalam artiannya di situ dia harus mengorbankan sesuatu yang penting untuk dirinya, mementingkan panggilan Tuhan dan mementingkan kebutuhan negaranya, bangsanya. Tadi Amang sebutkan dia lebih mementingkan panggilan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi raja, menjadi imam, menjadi hakim, menjadi apapun dalam bentuk panggilan Tuhan tidak ditentukan oleh umur. Yosia dalam cerita Alkitab ini menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa penuh untuk memanggil seseorang meskipun umurnya masih muda begitu. Lalu coba adik-adik praktekkan nanti di depan kaca, depan cermin. Adik akan mengatakan seperti ini. Adik memposisikan dirimu sebagai seorang Yosia, memposisikan dirimu sebagai seorang raja yang masih muda belia. Kau coba berdiri depan cermin, kau berkata, "Ya, saya adalah Yosia. Umurku 8 tahun. Ibuku adalah seorang perempuan yang cantik, perempuan yang baik, perempuan yang lemah lembut, tapi perempuan yang tegas dalam mengajari anaknya. Dia bernama Yedida binti Adaya, dan ibuku seorang perempuan yang berasal dari Boska. Saya menjadi raja karena saya adalah orang yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Oleh karena itu, dalam pemerintahanku, dalam kerajaanku, setiap orang harus melakukan berbuat hal-hal yang benar di mata Tuhan. Sampai situ saja. Coba kau wakilkan dirimu sebagai seorang Yosia. Nanti di situ kau akan tergugah. Nanti di situ engkau akan merasakan, waduh, enak betul ya, ternyata sudahlah raja, orang yang baik, melakukan yang benar di mata Tuhan, yang dikasihi oleh rakyatnya. Waduh, apalagi yang kurang? Memiliki seorang ibu yang cantik, yang lemah lembut, yang baik hatinya, yang tegas. Nah, apalagi yang kurang? Tidak ada. Istana ada, negara ada, rakyat ada, semuanya mengasihi. Oleh karena itu, Yosia ingin mengajari dan mengajak adik-adik sekalian melalui firman Tuhan ini, bahwasanya untuk menjadi orang yang benar di mata Tuhan tidak menunggu umur, tidak ditentukan oleh umur. Yosia dalam umur 8 tahun dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar di mata Tuhan, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kau juga harus bisa mengatakan, ketika saya melawan orang tua, maka hal itu tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika saya tidak berdoa, meninggalkan doa,
maka saya melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika saya tidak mengikuti ibadah online sekolah minggu, maka saya melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika saya tidak sekolah, ketika saya tidak belajar, ataupun saya lebih mementingkan bermain daripada belajar, maka saya menjadi orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Coba kau tuliskan hal-hal apa saja yang benar yang kau lakukan satu hari, apa saja hal yang tidak benar yang kau lakukan setiap harinya. Maka kau akan membandingkan dirimu itu siapa sebenarnya. Oleh karena itu adik-adik, jangan mau kalah dengan Yosia. Jadilah Yosia kecil pada zaman ini, supaya adik-adik dikasih oleh setiap orang, dikasih oleh ibu, oleh ayah, oleh kakak, oleh abang, oleh adik, oleh guru sekolah minggu, oleh para halado, pendeta, siapapun, guru di sekolah, teman-teman, tetangga, semuanya mengasihimu. Orang yang benar akan dikasih oleh setiap orang, terlebih Tuhan. Tapi orang yang melakukan hal yang tidak benar, dia tidak akan menerima kasih dari Tuhan. Untuk itu, adik-adik, Amang akan memperkenalkan sebuah lagu tentang jalan hidup orang benar yang selalu terangi oleh cahaya firman Tuhan, yang semakin harinya semakin terang. Dan meskipun kita pastinya pernah melakukan hal-hal yang salah, tapi ingatlah, ketika kau menyerahkan dirimu kepada Tuhan agar Tuhan membimbingmu, maka tangan Tuhan akan menopangmu. Ketika kau jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahanmu, Dia akan membangkitkan kau kembali menjadi manusia yang segar setiap hari. Mari kita nyanyikan jalan hidup orang benar. Ikuti pelan-pelan dan pelajari lagunya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menolongnya dan membangkitkan dia kembali. Kita nyanyikan sekali lagi, tapi nanti dia jadi kamu, oke? Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang
membangunkanku kembali. Jadilah orang yang benar di mata Tuhan, jadilah orang yang benar di hadapan dunia ini, supaya setiap orang akan mengikutimu, setiap orang akan menyayangimu dan mengasihimu, dan kau harus melakukan kasih, mengasihi Tuhan Allah, dan juga mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain dalam kehidupan kita. Selamat menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami rasakan sungguh Tuhan firman-Mu hari ini membangunkan kami, membangkitkan kami lagi, lebih semangat lagi dalam mengikuti ibadah kami setiap hari Minggunya, lebih menyemangati kami untuk rajin datang ke hadapan-Mu dalam doa-doa kami. Tuhan, firman-Mu hari ini telah menyapa kami, terutama anak-anak sekolah minggu, agar mereka tidak lagi berkata bahwasanya masa kanak-kanak adalah masa untuk bermain, tapi masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, bahkan sampai masa dewasa, semuanya adalah untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, anak-anak-Mu ini biarkanlah mereka dalam bimbingan-Mu, dalam arahan-Mu, dalam penggembalaanmu menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Mereka tidak lagi suka melawan orang tua, mereka lebih mementingkan masa depan mereka. Mereka akan lebih menurut kepada perkataan orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda. Tuhan, Engkau biarkan mereka menjadi orang-orang yang dikasihi oleh siapapun karena perbuatan mereka yang benar di hadapan-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini, meskipun ada yang dalam keadaan sakit, meskipun ada dalam keadaan duka cita, dan jikalau ada yang dalam sukacita, jangan biarkan mereka terlena oleh keadaan mereka, tapi biarlah mereka merenungkannya dalam doa mereka dan meminta kepada-Mu kekuatan untuk dapat mengendalikan diri mereka meskipun dalam kesusahan maupun dalam kebahagiaan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman untuk minggu ini, bagi adik-adik yang sudah mengerjakan PTS dapat menghubungi guru honornya masing-masing dan mengirimkan nomor wali kelasnya. Dan ayat hafalan untuk minggu ini tertulis pada Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Itu untuk orang kecil. Dan untuk orang besar, tertulis dalam Yakobus 1 ayat 23 yang berbunyi, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Oh iya adik-adik, ada pengumuman tambahan nih. Bagi adik-adik yang belum pernah mendapatkan kotak hadiah dari OSISI, dapat menghubungi Inang Pakpahan. Nah, untuk adik-adik yang mau melakukan persembahan, dikumpulkan kepada GSM terdekat paling telat hari Rabu. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, nyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.